kita seringkali menyalahkan realita, kita seringkali menyalahkan bahkan orang lain gitu ya. Bahkan kita sering menyalahkan iblis yang memang dari sononya udah salah gitu ya. Jadi kita harus gimana tuh, Pastor? Cerdik yang kayak gimana biar kita Iya. nggak jadi salah gitu loh. Kalau lihat ular sukacita nggak, Pak? Enggak dong, Pak. Kabur saya, Pak. Bukan sukacita lagi, Pak. Mama saya tuh dulu waktu saya kecil ya, Heeh. nonton sinetron, nggak sadar kalau kakinya itu dililit sama ular. Lu. Tapi ular yang hijau itu loh, Pak. Tahu nggak? Oh. Ular yang dari Ular sawah bulu ya? apa gitu ya. Bukan, nggak tahu sih. Itu Itu ulat. ulat, Pak. Ini yang ular panjang tapi tipis gitu loh, Pak. Iya. Mama saya, oh ular gitu doang. Luar Mungkin mama biasa. saya asli dari Iya. desa, jadi mungkin familiar dengan Ah, ular. Saya Untung nggak juga- diambil, dibakar, Pak. Aduh, jangan dong, kasihan. Terus dibuang gitu aja sama mama saya. Tapi ngomongin soal ular, hari ini emang kita ngobrolin apa, Pak? Siluman ular putih, bukan? Enggak, jangan. Pak, kenapa siluman ular putih? Bukan dia. Kita bicara tentang cerdik seperti ular. Iya. Ini pernah timbul kebingungan gak sih Sobat Reide? Karena cerdiknya sih oke ya. Iya. Tapi seperti ular. Ular itu kan tandanya si jahat. Ular itu kan yang bikin kita berdosa. Bikin Nggak usah- Adam dan nggak usah Hawa gini dong, Pak. berdosa. Ya. Anda lihat di YouTube bagaimana ekspresi kita. Hari ini kita bicara sama siapa, Ju? Kita bicara bersama seorang yang luar biasa. Beliau ini penulis buku juga. Luar biasa. Wah, suka banget sama leadership ya. Yes. Ada Pastor Ari M. Wibowo dari Kita mau JBCC sapa Jakarta. dulu. Shalom Pastor Ari, halo. Shalom Pastor, halo. Bener Shalom, ya, selamat Pastor ya. pagi, Pak Ular itu kan Nathan, yang Pak kita ingat kan Jonathan. itu ya, ular yang kita ingat itu kan yang bikin Adam dan Hawa dosa kan. Tangannya nggak usah Memang gini loh, Pak. yang menyebabkan Adam berdosa ular. Bukan. Bukan sih. Yang menyebabkan Hawa berdosa itu ular. Gitu ya. Laki-laki itu selalu gara-gara wanita. Kita nggak mau bergeser ya topiknya ya. Intermezzo ya, Sobat Rida, jangan tersinggung loh. Nanti demo lagi mendengar perempuan di depan. Ah, Jonathan, tarik suaramu. Pastor Ari, kita bicara tentang cerdik seperti ular. Ini Iya. apa sih maknanya supaya kita ini nggak salah? Terus Benar. juga dari cerdiknya sendiri, banyak orang kan cerdik tapi ngakunya sih cerdik, tapi orang lihat curang nih, bukan cerdik nih. Kalau misalnya contohnya lain mungkin bisa diterima ya, Pak. Cerdik seperti kancil kayak di cerita dongeng itu kan lucu gitu kan. Betul. Kalau ular kan serem, Pastor. Ularnya dulu deh, Pastor. Kenapa harus ular, Pastor? Kenapa Tuhan Yesus kan ya apa ya? Ular itu kan image-nya ya negatif. Kalau Tuhan image-nya kan pasti burung merpati itu yang tulus gitu kan. benar. Kenapa pakai ular, Pastor? Kalau boleh tahu. Nah, ini menarik ya, dan seringkali jadi sebuah alibi gitu ya buat orang-orang Kristen gitu ya, Iya. atau buat anak-anak Tuhan nih, buat Sobat Bahtera Yuda. Karena kita cuma memandang dari satu aspek atau satu dimensi setiap Iya. kali kita membaca atau mempelajari Alkitab. Padahal firman Tuhan kan nggak seperti itu. Firman Tuhan itu kita harus lihat dari berbagai dimensi gitu, nggak cuma satu dimensi atau satu aspek saja. Nah, sama halnya seperti ini kan pasti ayat yang dikutip kan biasanya dari Matius 10 ayat 16 itu ya. Betul. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Pertama kita harus tahu dulu di dalam ayat ini kita didefinisikan sebagai siapa, karena di situ ada 4 jenis binatang tuh, ya kan? Iya. Ada serigala, ada domba, ada ular, Iya. ada merpati. Nah, Bukan kita harus buaya tahu ya? dulu. Bukan buaya, nggak ada Buaya di darat, situ. bukan. Kecuali mungkin mereka makan rotinya buaya gitu. Nyambungin terus nih ceritanya. Ya kan? Iya. Di situ definisinya mesti jelas. Tuhan nggak, atau Yesus itu tidak meminta kita untuk menjadi ular, Iya. dan Tuhan juga tidak mendefinisikan kita sebagai merpati. Nah, oke. Dia mendefinisikan kita sebagai apa? Sebagai domba. Domba. Betul. Nah, konteksnya harus dipahami dulu. Domba yang ngapain nih sekarang gitu? Domba yang dikasih tugas atau domba yang cuman dipiara di dalam kandang gitu? Iya. Kalau di sini kan ditugaskan. Betul. Aku mengutus engkau. Siapa? Engkau itu. Aku mengutus kamu. Aku mengutus domba-dombaku ke tengah-tengah serigala, di tengah-tengah dunia. Karena kita mesti mengerti bahwa sebagai domba, sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya nilai-nilai seperti apa yang menjadi kebenaran dalam firman Tuhan. Betul apa tidak? Betul. Nah, tetapi pada waktu kita diutus di tengah-tengah dunia, kita harus menyadari
bahwa dunia ini terkadang punya nilai yang berbeda dengan kita. Iya. Nah, makanya dan nilai-nilai itu kadang-kadang nilai yang jahat gitu. Makanya di situ dikatakan, aku mengutus kamu seperti domba, seperti pribadi-pribadi yang punya nilai kebenaran firmanku ke tengah-tengah dunia, di mana dunia itu tidak memiliki nilai yang sama dengan kamu. Makanya, dan itu diistilahkan sebagai serigala. Serigala itu, jadi di sini simbol kejahatan bukan ular. Di sini simbol kejahatan adalah serigala. Nah, itu mesti jelas dulu. Yang pertama, kita adalah domba diutus di tengah-tengah serigala. Nah, domba itu apa? Domba itu adalah pribadi yang dimurnikan, pribadi yang apa namanya dibenarkan, pribadi yang nggak neko-neko gitu ya, pribadi yang sederhana. Ya, nah dengan kesederhanaanmu itu kamu diutus di tengah-tengah dunia. Jadi maksudnya gini loh, kalau kamu cuman sebagai domba, tapi kamu nggak cerdik seperti ular, maka kamu jadi naif. Betul nggak sih? Betul, betul. Orang Kristen banyak yang naif nggak? Sepanjang yang saya temui ada orang-orang yang naif. Dia berpikir bahwa naif itu kan gini, naif itu tidak bisa melihat realitanya itu seperti apa. Dan selalu hanya berpikir di dalam tahapan wishful thinking. Saya pasti bisa. Ya, saya ini sudah dibenarkan. Pasti saya bisa menghadapi segala kejahatan dan nilai-nilai yang tidak sama dengan saya. Saya pasti bisa. Kenapa? Karena saya punya ketulusan seperti merpati. Tapi berapa banyak orang Kristen yang tertipu? Berapa banyak yang mudah diperdaya gitu? Kenapa? Karena cuma mengandalkan ketulusan. Nah, jadi ini satu paket ya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu tidak bisa dipisahkan. Dengan pengertian bahwa kita adalah domba yang harus bersikap dan bertindak cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kalau kita cuma pertanyaan tadi, kenapa sih ular gitu? Nah, di kejadian 3 kan, kalau kita baca kan ular kan disebutkan sebagai binatang yang memang diciptakan sebagai binatang yang paling smart ya, paling cerdik gitu. Ya kan, makanya tadi saya tanya yang menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa itu sebetulnya ular atau keputusannya sendiri kan gitu. Iya enggak? Iya juga. Itu kan. Kita seringkali menyalahkan realita, kita seringkali menyalahkan bahkan orang lain gitu ya. Bahkan kita sering menyalahkan iblis yang memang dari sononya udah salah gitu ya. Betul nggak sih? Wah, ini gara-gara iblis, ini gara-gara ini. Lah, walaupun dibujuin gitu ya, tapi kalau kita cerdik dan tulus, kita bisa mengambil keputusan yang benar. Itu. Nah, tulus itu cuma bicara soal hati, bicara soal motif. Tapi cerdik bicara soal kebijaksanaan, bicara soal visi, bicara soal kemampuan untuk bisa melihat bahaya, dan sebaliknya juga kemampuan untuk bisa melihat sebuah kesempatan. Nah, ular disebut cerdik kenapa? Karena dia adalah binatang yang mengerti siapa dirinya. Ya, atau dia nggak punya tangan, nggak punya, kalau dibandingkan sama merpati loh ya. Kalau dia lihat merpati gitu, dia pasti gini. Kalau ularnya nggak secure ya. Ada nggak sih ularnya nggak secure? Galauan mungkin ularnya ya. Saya nggak pernah diceritain sama si ular tuh. Ularnya masih remaja. Nanti kalau kapan-kapan ngobrol coba di konseling gitu dilihat. Ya ampun. Nah, kalau dia membandingkan dirinya dengan merpati, wah enak banget yang merpati punya sayap bisa terbang dong. Kalau ada bahaya tinggal kabur terbang gitu. Lah saya nggak punya kaki, ngesot, nggak punya sayap. Kalau ada bahaya, ya tinggal diinjek selesai lah saya kan gitu. Ya, nah makanya dia cerdik karena dia bisa mengendus di mana ada bahaya. Makanya cepet itu dia bisa. Dia pribadi yang tidak dengan sengaja menantang bahaya. Makanya disebut dengan cerdik, disebut dengan apa namanya smart. Cerdik di sini kan smart ya. Ya gitu. Oke, baik. Clear ya sahabat Reida. Jadi ayat ini bukan nyuruh kita nggak apa-apa lah nakal-nakal dikit, ular kan nakal ya. Ya jangan lihat dari satu sisi saja dong, ya kan. Ular kan mungkin buat kita nggak ada manfaatnya gitu ya. Berarti nggak apa-apa lah, jahat-jahat dikit. Alkitab ini bilang kan ular, lo bayangin ular yang bawa dosa. Dan ingat loh ya, Anda itu jati dirinya siapa? Anda itu domba. Iya. Ini kan cuman seperti. Dan seperti, yang betul. Diambil dari salah satu sifatnya cuman cerdiknya doang. Cerdiknya doang.
Tapi bukan beracunnya, bukan. Cerdiknya saja, ya. Tapi yang saya penasaran, Pastor Ari, cerdik itu kan deket sama istilahnya curang. Nah, cerdik itu kan kayak banyak strategi gitu. Bener, kan. Kayak tadi Pastor Ari bilang kan, seringkali jadi alibi orang. Cerdik, berarti harus. Nggak apa-apa deh Pak, saya kasih uang di jalur dalam biar saya mulus perjalanannya. Iya ampun. Biar saya menang tender. Contohnya Jonathan, relate sekali. Jadi kita harus gimana tuh Pastor? Cerdik yang kayak gimana biar kita nggak jadi salah gitu loh. Iya, makanya kan itu satu paket. Itu nggak bisa dipisahkan. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu nggak bisa dipotong, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Iya. Atau tulus seperti merpati. Karena di situ bukan bicara atau, itu bicara dan. Berarti dan itu kan satu paket. Kayak undangan pernikahan gitu kan. Iya. Ya kan? Pak Nathan waktu menikah beberapa bulan yang lalu kan gitu kan. Betul. Undangan satu paket dengan amplopnya, angpaunya gitu ya. Gitu ya tadi. Saya sediakan bungkusnya, tolong diisi. Sayangnya nggak sepaket sama angpaunya ya. Iya betul. Sayangnya begitu. Nah, undangan pernikahan kan gitu ya. Iya. Siapa dan siapa, gitu. Nggak siapa atau siapa. Itu menikah sama diri sendiri namanya gitu kan. Nah di sini mesti jelas kata dan itu menjadi sangat penting, gitu karena itu bicara soal dua kondisi atau dua sikap yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi bacanya nggak boleh hendaklah kamu cerdik seperti ular, terus hendaklah kamu tulus seperti merpati, nggak boleh kayak gitu, Sobat Bahtera Yuda ya. Tapi bacanya mesti hendaklah engkau seperti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kenapa cerdik atau kecerdikan seringkali atau kecerdikan ular dalam hal ini diidentikan dengan kelicikan atau kecurangan? Nah, itu. Karena bacanya nggak utuh. Waktu kita membaca hanya cerdik seperti ular, maka konotasi kita bahwa kecerdikan itu adalah sebuah kecurangan atau kelicikan atau menjadi sebuah legalitas ya buat kita untuk melakukan kecurangan. Enggak begitu, karena kecerdikan tanpa ketulusan akan menjadi sebuah tindakan manipulasi, gitu ya, sebuah tindakan untuk curang, untuk punya hidden agenda gitu ya. Nah, tetapi kalau cuma tulus aja, ya kita jadi gampang ditipu. Benar. Iya kan? Kita jadi gampang diperdaya. Makanya hidupnya juga nggak maju-maju gitu kan. Nah, ini penting, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kecerdikan kita, bahkan di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata cerdik di situ dalam konteks ini disebut dengan phronimos. Phronimos gitu ya. Phronimos itu sebetulnya bicara soal kebijaksanaan, kemampuan untuk menganalisis apa yang masuk di dalam pikiran gitu ya. Jadi kecerdikan di sini itu konteksnya bicara tentang kebijaksanaan. Makanya tadi kan kenapa pakainya ular? Karena ular itu phronimos. Ular itu memiliki kebijaksanaan, nggak naif gitu ya. Dia ngerti bahwa saya ini nggak punya sayap, saya nggak punya kaki, saya harus punya kemampuan untuk bijaksana, untuk jadi smart, untuk jadi cerdik, supaya supaya saya nggak gampang dikalahkan oleh bahaya di sekitar saya atau lawan di sekitar saya. Itu sebetulnya. Nah, merpati kenapa dipakai? Karena merpati bicara tentang ketulusan, itu adalah bicara tentang kesetiaan sebetulnya. Merpati itu kenapa dipakai lambang untuk pos gitu ya? Karena dia bisa terbang mengirimkan sesuatu ya berkilo-kilometer jauhnya, tapi pada akhirnya dia tetap kembali gitu kepada siapa yang menyuruh dia. Ya, nah dengan demikian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu adalah hendaklah sebagai domba di tengah-tengah kawanan serigala, kita itu harus smart, jangan naif, harus bijak. Supaya apa? Supaya kita bukan kita yang dikalahkan oleh dunia, tapi kita yang bisa menginspirasi, mempengaruhi dunia dengan kebenaran. Itu mesti smart. Kan justru bicara soal strategi, bicara soal metode, cara gitu ya, cari cara bagaimana ya supaya tidak tidak dikalahkan oleh dunia, tapi justru saya yang kemudian bisa menginspirasi, memimpin, mempengaruhi dunia. Tetapi di atas itu semua kita juga harus tulus gitu, ya. Tulus bicara soal walaupun saya disuruh kemanapun,
atau walaupun saya bicara ini kan bicara soal perjalanan ya. Betul. Perjalanan itu bicara juga misalnya contoh di dalam karir, misalnya dalam politik, dalam pemerintahan atau di dalam dimanapun kita ditempatkan ya. Kalau karena kecerdikan kita, karena kebijaksanaan kita, maka karir kita makin naik, kita semakin dipercaya, kita semakin diberikan posisi yang lebih tinggi. Nah, disitulah pertanyaannya. Hatimu tetap berbalik kepada yang mempromosikan kamu, yaitu Tuhan yang menyuruh kita sebagai domba di tengah-tengah serigala, atau hatimu berpaling kepada yang lain, berpaling kepada harta, berpaling kepada tahta, berpaling kepada wanita. Betul. Ya itu kan persoalannya kan, harta tahta wanita kan. Sama kuota, Pak. Kalau ini laki-laki, walaupun sekarang juga pemimpin yang perempuan juga banyak ya. Mungkin kata-katanya harta, tahta, dan pria gitu kan. Iya kan? Nah, itu bicara soal ketulusan. Kemana hatimu berbalik setelah kamu terbang sedemikian jauh dengan kecerdikan atau kebijaksanaan yang dikembangkan di dalam kehidupan. Wow, luar biasa. Wow, ini satu ayat yang kita bongkar nih ya, walaupun waktunya singkat sekali Sobat Raida. Tapi semoga pesannya bisa Anda dapat, gitu ya. Benar. Yang saya tangkap adalah ini penting banget, jangan dipisahkan. Cerdik sama tulusnya itu. Kadang-kadang kita cerdik doang. Lagi kerja gitu ya, nggak apa-apa. Saya cerdik seperti ular. Cerdik doang yang dipikirin ya, tulusnya enggak gitu ya. Tapi juga jangan sebaliknya, cerdiknya enggak, yang penting tulus lah. Kayak domba polos gitu ya, kayak nggak ngerti apa-apa gitu ya. Padahal kita harusnya cerdik gitu ya. Sebenarnya saya boleh pakai ini nggak, bahasa yang agak vulgar sedikit. Nah, boleh, silakan Pastor. Mungkin sebagai penutup silakan Pastor. Wah, ini menarik nih. Apa nih? Jangan menjadikan ketulusan sebagai alasan untuk jadi bego. Oke. Wow. Yeah. Agree, Pastor. Saya percaya kita banyak diajar tentang ketulusan. Kita banyak belajar tentang bagaimana menjadi pribadi, menjadi domba dengan hati yang tulus seperti merpati. Tapi sekali lagi, kita tidak disuruh untuk menjadi merpati. Kita disuruh, diutus untuk menjadi domba. Di mana? Di tengah-tengah kawanan serigala. Nah, kalau cuma mengandalkan ketulusan, ya kita akan habis sama serigala. Betul. Betul. Ya, makanya di situ jangan menjadikan ketulusan sebagai alasan untuk jadi bego atau jadi naif. Ya, kita harus mengembangkan diri kita, mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mengembangkan keluasan dan kedalaman cara kita berpikir, sehingga kita bisa memiliki strategi yang tepat di dalam kita menjadi domba di tengah-tengah kawanan serigala, sehingga kita tidak mudah dikalahkan oleh nilai-nilai dunia, tapi justru kitalah yang kemudian menjadi inspirasi dan menjadi agen-agen pengubah. Apa yang seharusnya benar harus tetap menjadi benar, dan yang salah ya memang itu salah. Jangan kompromi dengan itu semua. Itu maksudnya adalah domba di tengah kawanan serigala yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Iya, gitu ya. Seperti itu. Lengkap. Ya. Kadang orang tuh cuman tulus doang, nggak mau cerdik karena kurang berpengalaman, Pastor. Masih newbie. Iya. Biasanya nggak cerdik karena masih newbie gitu ya. Jadi harus minta hikmat Tuhan. Makanya belajar terus. Ya. Betul. Iya, betul. Belajar. Ingat, ada orang yang bilang kan, kalau pintar tuh belajar dari kesalahan. Terus yang lebih baik adalah belajar dari kesalahan orang lain. Iya. Kita bisa belajar kok, walaupun kita mungkin masih belum punya pengalaman gitu ya. Tapi lihat orang lain, oh kita bisa belajar. Ini loh metode yang tepat, yang cerdik tadi diajarkan sama Alkitab gitu ya. Narasumber kami Pastor Ari, ada Instagramnya dong. Kalau misalnya Anda mau kenalan, silahkan Anda bisa follow di Instagram ya, di @ari_m_wibowo. Tulisannya ARYMWIBOWO. Tadi sempat ngobrol sedikit soal bukunya. Nah, ini buku andalannya Pastor Ari yang karyanya Pastor Ari sendiri gitu ya. SIP. Ini buku apa nih Pastor? Sedikit aja mungkin bisa dibagikan. Ya, buku ini sebenarnya saya rilis pertama kali tahun 2015. Motivasi saya adalah, nah ini bicara soal cerdik dan tulus, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena ini bicara tentang strength, integrity, and purpose gitu. Ini adalah 3 elemen atau 3 komponen yang perlu dimiliki oleh setiap orang
supaya apa? Supaya bisa mencapai purpose of life di dalam kehidupannya, yaitu tujuan Tuhan yang mulia dalam kehidupannya menjadi dampak yang signifikan di dalam kehidupan dimanapun mereka ditempatkan. Nah, makanya perlu mengembangkan strength itu sebenarnya mewakili kecerdikan, integrity itu mewakili ketulusan. Jadi kalau strength dan integrity, maka kita bisa mencapai purpose of life kita, yaitu menjadi dampak yang signifikan di tengah-tengah kawanan serigala, di tengah-tengah dunia di mana kita ditempatkan. Nah, selama 6 tahun terakhir saya mendapatkan banyak testimoni tentang perubahan pikiran, perubahan kehidupan yang terjadi. Jadi saya sungguh bersyukur untuk itu. Maka sekarang saya memutuskan untuk melakukan cetakan yang ketiga, gitu ya, dengan kerjasama dengan Insight Unlimited. Tetapi sebagai ungkapan syukur saya, setiap buku yang terjual itu keuntungannya akan diberikan untuk program pembangunan atau program penyediaan terang ya, tenaga surya, penerangan tenaga surya di desa-desa di Pulau Serang, Provinsi Maluku. Karena saya percaya habis gelap terbitlah terang gitu ya. Makanya kalau pikirannya terang, ya kan, kalau pikirannya terang, jadi cerdik, jadi bijak. Ya. Kemudian pikiran yang terang dengan hati yang tulus, maka ya bisa melakukan perubahan. Luar biasa. Habis gelap terbitlah terang. Baru kali ini saya dengar. Tapi kalau misalnya ada yang tanya, Pak, saya bisa dapetin bukunya di mana, Pastor? Nah itu tuh. Nanti baru 9 September ini baru akan dirilis. Oh, baik. Nanti setelah dirilis bisa didapatkan melalui Insight Unlimited. Ya, ada Instagramnya juga, ada webnya juga Insight Unlimited, dan bisa tersedia juga di semua online platform ya, seperti yaitu online pembelian. Lewat seperti itu ya. Jonathan nggak usah pura-pura lah. Nanti kalau ada yang tanya, bilang aja, saya pengen tanya, saya pengen beli, gitu aja. Ya, saya udah cari deh. Nggak usah bilang kalau ada yang tanya nih, Pastor. Saya mau beli, gitu aja deh. Pastor Ari, kita seru sekali ngobrolnya walaupun singkat ya. Kita pengennya sih ngobrol panjang, tapi kan ya namanya di radio gitu ya. Nanti aja kalau yang panjang kita ngobrol sambil ngopi ya, Pastor ya. Iya, ngopinya virtual aja. Iya. Doa kami Pastor Ari keluarga boleh sehat selalu di masa pandemi ini, dan pelayanan serta pekerjaan Pastor Ari juga semakin luar biasa, Pastor. Terima kasih, demikian juga Pak Nathan, Pak Jonathan, dan semua sobat Bahtera Yuda ya. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Ari. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pastor. Tetap cerdik seperti ulat dan tulus seperti mantap. Amin. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.